Sapa Indonesia Pagi, saudara kembali hadir kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Uang negara 4,9 triliun rupiah sudah mengalir ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo hingga Mei 2024. Dari total tersebut saudara, 700 miliar rupiah diantaranya untuk Pusat Data Nasional alias PDN. Namun kini Pusat Data Nasional dikendalikan peretas memakai perangkat lunak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang anggaran yang mengalir ke Kominfo termasuk memiliki nominal besar. Kita dengarkan penjelasan Sri Mulyani saat pemaparan APBN kita kemarin. Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun yaitu 4,9 triliun. Jadi apa sih Pusat Data Nasional? Nah, dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan saling terhubung. Nah, dalam pasal yang sama saudara, PDN merupakan bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Berdasarkan data Kominfo, perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di 4 lokasi. Tahap pertama pembangunan ini di kawasan Jababeka dan penyiapan lahannya di Batam. PDN berada di bawah naungan Kominfo. Berapa banyak instansi yang jadi korban? Kita ke data selanjutnya. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan server PDN lumpuh karena serangan siber perangkat keras perusak varian Lockbit 3.0. Nah, Lockbit adalah ransomware yang paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Nah, firma keamanan siber Trend Micro merekam selama kuartal pertama 2024, sindikat yang terafiliasi dengan Lockbit menjadi pelaku serangan ransomware yang paling berhasil. Nah, dengan jumlah serangan yang sukses memakan 217 korban. Banyak banget ya. Nah, kenapa sih Lockbit menjadi yang paling berhasil? Karena jumlah korbannya ini lebih tinggi ketimbang ada 2 sindikat di posisi kedua, yakni Ekbest ini dengan 78 korban dan juga Black Basta dengan 69 korban. Di Indonesia, pelaku serangan siber meminta tebusan kepada pemerintah sebagai pemilik PDN. Meski sudah mengetahui penyebab lumpuhnya PDN adalah ransomware Lockbit, tapi pemerintah belum mengungkap siapa sebenarnya pelaku peretasan. Ada 238 instansi saudara yang terkena dampak peretasan. Nah, serangan ransomware ke PDN dimulai pada 20 Juni. Saat itu, proses instalasi perusak mulai berjalan dengan menghapus file sistem penting dan menonaktifkan server yang berjalan atau service yang berjalan. Nah, di sini yang diserang adalah PDN sementara Surabaya. Untuk bisa mengakses, peretas minta bayaran $8 Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Banyak banget ya. Nah, instansi pertama yang melaporkan dampak gangguan adalah Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin Anda jadi salah satu korbannya karena harus mengantre panjang waktu itu di imigrasi bandara. Nah, kemarin saudara di DPR, pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sedangkan layanan PDN diupayakan pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Menkominfo Budi Ari berikut ini. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Kurang dari 3 bulan, 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO
termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS. Nah, itu tadi ya kata Menkominfo Budi Ari, dan kami tegaskan sekali lagi saudara bahwa jumlah instansi terdampak PDN yang lumpuh ini ada 238 instansi dengan meminta bayarannya ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Saudara, pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sementara pemerintah juga mengupayakan pusat data nasional ini pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Herlan Wijanarko menyebut data yang terkena ransomware sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Telkom menyiapkan data cadangan di server atau peladen lain agar sistem bisa kembali bekerja. Data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery. Ya. Kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang. Ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Jadi berapa kerugian ekonomi akibat peretasan PDN ini? Nah, kita bahas setelah ini bersama pakar keamanan siber Cisrek, Pratama Persada. Tetaplah bersama kami, saudara. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara. Jadi berapa kerugian negara akibat peretasan ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan pakar keamanan siber Cisrek, Pratama Persada. Selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi Mbak Okta. Ya Pak Pratama, kenapa Pak jadinya nih penyerang ini belum diumumkan? Kemudian kan ini kan peretasnya minta tebusannya 8 juta dolar Amerika Serikat. Nah, apakah ini jadi praktik lazim peretasan di dunia? Mereka mintanya dolar nih, bukan aset lain. Iya, karena kan gampang kalau di luar negeri ngitungnya pakai dolar ya gitu. Dan memang ransomware ini rata-rata dia permintaannya dengan dolar. Nah, permintaan ransom ini masing-masing grup hacker itu beda-beda gitu. Ada yang seperti ini 8 juta, ada yang 500.000, ada yang 3 juta, tergantung besarnya data, besarnya sistem yang mereka retas begitu. Tapi saya punya datanya gitu bahwa karena perkembangan ransom yang semakin hebat yang ada di dunia ini gitu, jadi kerusakan sistem gitu terhadap serangan ransom ini juga semakin berkembang begitu. Nah, ransom ini kan diminta untuk bayar gitu ya gitu. Nah, ketika mereka bayar gitu, ada 84% korban ransom di seluruh dunia ini yang mereka bayar, Mbak. Gitu, bayar kemudian mengharapkan key-nya itu dikasih, bayar 1 sampai 2 juta dolar, sampai 3 juta dolar dan lain-lain gitu. Tetapi hanya 47% saja yang mereka bisa mendapatkan kunci dan mendapatkan datanya balik lagi gitu. Nah, rata-rata pembayaran ransom gitu dalam 24 bulan terakhir ini di Amerika itu sekitar 1,4 juta US dollar, rata-rata ya gitu. Di UK, United Kingdom itu sekitar 423.000 US dollar. Di Prancis itu 1 juta US dollar. Di Jerman 762.000 US dollar gitu. Jadi rata-rata pembayaran ransom, kerugian akibat ransom ini 46%-nya itu antara 1 sampai 10 juta US dollar per institusi ya.
kemudian di atas 16%, 16%-nya itu kerugiannya sekitar 10 juta US dollar. Oke lah, kalau misalkan kita rata-rata nih, satu institusi ruginya 5 juta US dollar gitu. Berarti 5 juta dikali 282, ya kan? Itu berapa itu? Udah banyak banget. Ada berapa eh, miliar itu ya, US dollarnya itu ya gitu. Nah, ini kerugian yang sebenarnya tidak disadari gitu. Dengan sebenarnya melakukan pengamanan yang agak standar gitu. Sebenarnya udah sangat standar sih gitu. Melakukan backup yang baik sebenarnya ini nggak akan terjadi gitu karena musuhnya ransom itu adalah kalau institusi targetnya korbannya memiliki sistem backup yang bagus. Sehingga ketika data-data di servernya itu di-encrypt, dirusak, tidak bisa dibuka, masih ada data cadangan yang kurang dari beberapa jam gitu, bahkan less than 1 hours gitu, kurang dari 1 jam, itu langsung live lagi. Di beberapa sistem yang bagus, beberapa menit itu langsung live lagi gitu. Nah, ini ternyata tidak dimiliki oleh Pusat Data Nasional, yang sebenarnya itu sangat kritikal gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kalau misalkan bayar itu kemudian akan dibalikkan? Tadi saya bilang, enggak dibalikin. Yang dibalikin itu hanya sekitar 47% aja yang dibalikin. Yang lainnya enggak dibalikin. Karena apa? Karena bisa jadi aktornya itu memang mereka serakah gitu. Begitu dibayar mereka mau minta tambah lagi sehingga nggak didapatkan kuncinya gitu. Atau aktornya itu sebenarnya dia bukan aktor yang sebenarnya. Gini, bukan aktor sebenarnya itu maksudnya saat ini tren dunia ransom itu ransomware itu bisa disewakan Mbak Okta. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kemampuan hacking, kita nggak punya kemampuan untuk melakukan peretasan, tapi kita punya akses ke dalam suatu sistem yang high profile gitu, sistem pemerintah, sistem perusahaan yang besar gitu, orang itu yang jahat bisa sewa ransom gitu. Misalkan Lockbit nih, dia bisa sewa ransom ke Lockbit gitu. Setelah perjanjian deal, kemudian pembagiannya itu biasanya 70-30%. 70% buat penyewa, 30% buat si pemilik malwarenya gitu. Jadi kalau misalkan ada tebusan 10 juta dolar, 7 juta dolarnya untuk penyewanya, 3 juta dolarnya dikirim ke geng ransomnya itu gitu. Nah, ketika musuh kita itu adalah orang-orang penyewa ini, karena sekarang trennya adalah ransomware as a service gitu, mereka belum tentu punya key untuk membuka sistem kita yang sudah terlanjur terencrypt atau tersandi gitu. Sehingga kita membayar pun juga percuma. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan gitu ketika kita membayar, kita diberikan key-nya karena kita membayarnya itu bukan ke nomor rekening yang biasa kita lihat saat ini gitu. Kita bisa tahu orangnya di mana, bayarnya di bank apa, atau minimal di negara mana. Enggak. Pakainya kan pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, pakai Ethereum. Mereka hanya memberikan dompet kriptonya yang kita nggak tahu dompet kripto itu milik siapa. Sehingga begitu kita kirim, kita nggak ada kontrol sama sekali terhadap uang itu gitu. Sehingga duit itu nyampe kemanapun kita nggak tahu. Kita hanya bisa mengharapkan kebaikan dari si hacker untuk memberikan key-nya untuk membuka sistem yang sudah mereka serang gitu. Nah, itu akan susah gitu. Hanya sedikit yang diberikan gitu. Oleh karena itu membayar itu bukan option. Jadi kemarin yang imigrasi dibilang sudah live, kemudian LKPP live, kemudian data untuk pendaftaran merek daftaran halal itu juga sudah bisa jalan. Itu bukan dari recovery file yang ada di Pusat Data Nasional sementara. Jadi salah itu kalau misalkan mereka live gara-gara PDN sudah mulai recovery sedikit demi sedikit. Nggak benar informasi itu gitu. Karena data yang sudah dirusak oleh si geng Lockbit ini menggunakan brand zipper gitu. Itu sudah terencrypt dan tidak bisa diapa-apain, nggak bisa dibuka gitu. Bahkan kalaupun nekat kita membuka gitu, berusaha untuk membuka gitu ya. Itu mungkin butuh waktu tahunan, bisa sampai 10 tahun, 20 tahun gitu kalau misalkan kita jago gitu. Jadi itu file yang sudah rusak gitu. Jadi recovery-nya bukan recovery itu, mungkin recovery-nya itu server-server baik virtual ataupun fisik gitu yang sudah terkena itu diformat ulang, kemudian diperbaiki, mungkin kayak gitu ya gitu. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah sebenarnya meminta para tenan yang kata Kominfo namanya tenan gitu. Padahal itu sebenarnya adalah kementerian lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah pusat yang menitipkan datanya di Pusat Data Nasional gitu. Apakah mereka punya backup datanya gitu? Karena sebenarnya mereka kan nggak boleh. Menurut regulasi yang ada di Indonesia,
peraturan pemerintah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Perpres 1 Data Indonesia, kementerian lembaga itu nggak boleh lagi tuh melakukan pengadaan server, nggak boleh lagi tuh mereka punya data yang terpisah-pisah di instansinya masing-masing gitu. Sehingga mereka diwajibkan, diharuskan, dipaksa untuk meletakkan data dan sistemnya di pusat data nasional. Di sisi lain, PDN ini ternyata belum disiapkan dengan baik masalah security-nya. Jadi saat ini yang selamat itu adalah selamat yang balelo, Mbak. Jadi yang tidak compliance, yang tidak nurut gitu sama Kominfo gitu, ini yang sekarang ini selamat gitu. Yang nurut, yang paling compliance malah nggak selamat. Karena apa pengamanan sistem PDN ini tidak maksimal gitu. Nah, kemudian ada yang ngomong kan ini hanya PDN sementara gitu kan belum PDN benernya. Emangnya data yang disimpan di dalam PDN sementara ini data-data palsu gitu, data-data fake, data-data yang untuk uji coba kan enggak. Kan data-data real, data-data asli, sistem yang asli yang berjalan yang digunakan untuk melayani pemerintah. Jadi jangan pernah membedakan bahwa ini data nasional sementara atau pusat data nasional yang sebenarnya. Pengamanannya harus tetap sama dong. Jadi nggak boleh dijadikan excuse gitu. Artinya apa? Artinya pengamanan itu udah standar. Apalagi ketika diklaim pusat data nasional ini adalah data center dengan level tier 4, Mbak. Tier 4 itu adalah data center dengan level paling tinggi yang ada di dunia ini gitu. Yang artinya jaminan uptime-nya itu adalah 99,995%. Yang kalau dijamkan gitu, maksimal down-nya itu dalam 1 tahun itu hanya 4 jam. Kemudian wajib ada redundansi gitu. Jadi semuanya redundant, ada backup-nya, kemudian ada backup untuk redundant untuk power supply-nya, kemudian ada redundant untuk jaringannya dan lain-lain. Sehingga ketika sistem utamanya itu down, dalam waktu beberapa menit sistem yang backupnya itu langsung up. Contohnya kalau misalnya kita pakai genset lah gitu, ya kan, di Kompas gitu pakai genset, listrik mati, nyala nggak tiba-tiba gensetnya? Kan otomatis nyala dan itu sudah otomatis gitu. Nah kemarin itu tadi malam ketika saya mendengarkan gitu bahwa backup itu berdasarkan request dari tenan gitu. Nah ini nggak masuk logika berpikir saya lagi nih gitu. Bagaimana sistem backup itu harus di request padahal itu sudah default ada dalam sistem. Kominfo nggak perlu tahu isinya, nggak perlu tahu isi datanya, nggak perlu harus melihat isi datanya. Dan sistem backup itu nggak perlu kita melihat isi datanya gitu, karena yang kita backup itu adalah data bit dari server utama. Baik, gitu. Pak. Kayak gitu, Mbak. Ya, Pak Pratama, pemerintah ini kan menolak bayar tebusan, tapi pertanyaannya Pak, kalaupun tidak ditebus, apakah ada jaminan data yang tersandra itu tidak dijual? Nah, menarik ini waktu pertanyaannya. Jadi, grup hacker Lockbit ini gitu, dengan mereka pakai ransomware namanya Lockbit 3.0 yang sekarang bikin turunannya karena banyak antivirus yang bisa mendeteksi Lockbit 3.0, akhirnya mereka berevolusi menjadi Brandshipper gitu. Sampai saat ini belum ada obatnya, ya kan? Saat ini belum ada obatnya. Nah, musuh dari ransomware tadi saya sebutkan adalah backup. Jadi mereka juga tahu nih geng ransomware ini. Beberapa target mereka, korban mereka itu memiliki backup yang bagus. Sehingga kalau hanya mengirimkan ransom, itu nggak akan ada gunanya kalau si targetnya itu memiliki backup yang bagus. Oleh karena itu geng Lockbit ini terkenal di dunia gitu, menggunakan double extortion. Jadi menggunakan kayak double kill gitu. Jadi selain mereka menggunakan ransom, sebelumnya mereka mencuri datanya dulu. Gitu. Jadi mereka mencuri data yang ada di PDN, diambil semua sama mereka, di-copy semuanya sama mereka. Kemudian setelah mereka dapat semua datanya, server dari PDN targetnya, sasarannya itu, korbannya itu baru di-encrypt dengan ransom. Sehingga tidak bisa digunakan. Nah, biasanya kalau mereka minta tebusan, bayar dong 8 juta gitu. Kemudian pemerintah atau targetnya nggak mau bayar gitu. Mereka masih punya jaga-jaga, kalau Anda tetap nggak mau bayar, ini loh, saya punya data Anda gitu, yang nanti ini bisa saya jual di internet, bisa saya publikasikan di internet gitu. Nah ini kan sama seperti kasusnya yang menimpa kemarin Bank Syariah Indonesia. Mereka kena ransom, tapi juga datanya diambil. Dan rata-rata yang dilakukan oleh geng ransomware Lockbit ini, mereka selalu mencuri datanya dulu,
sebelum mereka melakukan ransom, sebelum mereka melakukan penyandian data-data dan file yang ada di komputer korbannya gitu, Mbak. Jadi kalau saya pribadi kayaknya nggak mungkin gitu kalau mereka masih belum punya data yang ada di pusat data nasional ini gitu. Sekarang aja mungkin mereka belum ngomong. Mungkin nanti mau diberi waktu gitu dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu gitu. Kalau misalkan tidak ada tindak lanjut, mungkin mereka akan mempublikasikan secara bertahap data-data yang sudah dicuri dari pusat data nasional. Nah, itu lebih mengerikan lagi karena di pusat data nasional itu isinya adalah data-data negara gitu, data-data yang mungkin konfidensial yang tidak patut untuk dipublikasikan Oke. gitu ya, sehingga akan lebih merugikan lagi gitu, Mbak. Ya, baik, Pak Pratama, jadi apa Pak resikonya kalau misalnya kita kan kemarin pemerintah bilang nggak mau bayar, jadi gimana Ya. nanti yang harus kita hadapi? Ya, memang itu sudah kesalahan, makanya kemarin ketika belum ada yang mengaku ini salah siapa, itu agak aneh. Ini kan sudah terlanjur, ini kan kesalahan gitu, Mbak. Memang nggak ada yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena data-datanya sudah rusak, sudah terenkrip, sudah tersandi, nggak bisa digunakan gitu. Jadi langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah yang tadi saya bilang, Kementerian Kominfo harus ngomong kepada tenan-tenan yang ada gitu, tanya mereka apakah mereka punya backupnya. Kalau mereka punya backupnya, dibantu untuk nge-live-kan lagi, dibantu untuk meng-online-kan lagi gitu. Itu jalan yang terbaik gitu. Oke. Selain itu akan susah mengharapkan Badan Siber dan Sandi Negara melakukan dekripsi terhadap file-file yang terenkrip itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu, Mbak. Ya, baik, jadi berapa Pak kira-kira kerugian ekonomi negara? Cara ngitungnya gimana sih Pak terkait dengan bobolnya atau tercurinya data di pusat data nasional ini? Kalau tadi kan mintanya ke institusi Pak, tapi kan ini mencakup ke layanan. Gimana ngitungnya nih Pak untuk Ya, kerugian ekonomi makanya negaranya? ada satu lembaga namanya Cyberation gitu, dia bilang bahwa rata-rata kerugian yang ditimbulkan untuk perusahaan atau layanan publik gitu, ketika terjadi ransom, yang tadi saya bilang 46% gitu, itu sekitar 1 sampai 10 juta dolar gitu. 16% sekitar 10 juta dolar. Maka saya bilang kalau rata-rata aja, walaupun ini harusnya lebih banyak lagi. Rata-rata kerugiannya 5 juta dolar, berarti 5 juta dolar kali 282 lah gitu, ya kan? Ya berarti 1000 berapa? 1200-an gitu. 1200-an berarti 1,2 miliar US dollar gitu. Kayak gitulah ngitungnya gitu. Jadi cukup besar juga kerugian kalau dihitung. Itu hanya hitungan kasar ya. Kita belum ngitung kerugian masyarakat, kita belum ngitung waktu masyarakat yang tidak bisa diberikan layanannya, karena kan sekarang semuanya layanan pemerintah mau digitalisasikan. Ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemarin juga baru dibuat e-gov gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya gitu, daripada ruginya itu sampai miliaran US dollar gitu, harus bayar 8 juta US dollar, pengamanan yang nggak terlalu mahal itu bisa dilakukan sebenarnya gitu. Nah, 700 miliar yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani gitu untuk biaya maintenance gitu, untuk pembuatan maintenance pusat data nasional sementara ini, itu udah lebih dari cukup gitu sebenarnya untuk digunakan melakukan pengamanan dari awalnya gitu. Orang bikin server kan kalau misalkan satu tenan itu dianggarkan 1 miliar gitu, 282 tenan paling cuma 282 miliar aja gitu. Oh, itu masih sisa kalau 700 miliar. Nah, tapi ternyata tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi gitu, Mbak. Jadi hitung-hitungan dampak penyerangan seperti ini gitu. Memang kalau dikuantifikasikan memang banyak perdebatan gitu. Tapi rata-rata kerugian luar biasa besarnya. Gitu, Mbak. Berarti artinya dengan 700 miliar kok disayangkan ternyata PDN kita dibobol ya Pak dengan anggaran sebesar itu. Bahkan tadi nggak ada backupnya gitu. Ini yang juga menjadi tantangan tentunya kalau nanti pemerintah sudah menyiapkan satu data untuk integrasi ke berbagai kementerian lembaga. Terima kasih Pakar Keamanan Siber Cisrek Pak Pratama Persada sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Sehat selalu.